Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar fikih bab tentang sholat sunnah rawatib. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib. Salah satunya adalah mengerjakan sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan bisa kita amalkan pula, yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan akan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi, rugi sekali jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Ketentuan dalam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad dan ada juga yang jarang dilakukan oleh Nabi. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi disebut sholat sunnah mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Sholat sunnah rawatib yang mu'akkad. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sabara ala sinta asyrata rak'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannati arba'i raka'atin qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qablal fajri." Yang artinya, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan dan sering dilakukan oleh Nabi. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Ada lagi sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad yang terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Dilanjutkan 4 rakaat sesudah zuhur sama, yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Dilanjutkan 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan terakhir 2 rakaat sebelum isya. Untuk lafaz niat sholat sunnah rawatib yaitu niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Niatnya seperti ini:
usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum duhur, bacaannya seperti ini: usolli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Dilanjut lagi, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Niatnya seperti ini: usolli sunnatadz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Niatnya seperti ini: usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian ada niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. Niatnya seperti ini: usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian apa sih hikmahnya kita mengerjakan sholat sunnah rawatib? Nah, ini ada beberapa keutamaan atau beberapa hikmah jika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib, yang antara lain nomor 1, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kelima, akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jika rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari, akan dibangunkan rumah di surga. Oke, karena kita sudah tahu apa hikmah dari mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka kita seharusnya berusaha untuk membiasakan diri untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Selain itu, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan, alias tidak ada bunyinya. Mari mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan setelah sholat fardu. Rasulullah pernah bersabda, pada tiap antara 2 azan, artinya azan dan iqomah, ada sholat sunnah. Pada tiap azan dan iqomah ada sholat sunnah. Pada tiap azan dan iqomah ada sholat sunnah. Setelah mengatakan 3 kali, bagi siapa yang mau mengerjakannya. Hadis tersebut memberikan pengertian pada kita bahwa kita dituntut untuk menyempurnakan dan memperbaiki sholat fardu kita. Karena besok pada hari hisab atau yaumul hisab, sholatlah yang menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal seseorang. Maka apabila sholatnya baik, akan baiklah seluruh amal lainnya. Begitupun sebaliknya, apabila sholatnya jelek, maka jeleklah seluruh amalannya atau rusaklah seluruh amalannya. Oleh karena itu, kita dianjurkan mengerjakan, sangat diperintahkan mengerjakan sholat sunnah setelah disyariatkan sholat fardu yang 5 waktu, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang kita kerjakan agar menjadi sempurna seperti yang kita harapkan. Adapun perintah mengerjakan sholat sunnah qobliyah dapat kita simpulkan dari hadis tersebut, yaitu pada lafaz setiap antara azan dan iqomah ada sholat sunnah. Demikian tadi pembelajaran kita tentang sholat sunnah rawatib. Jika ada yang salah atau jika ada yang belum jelas atau mau yang ada ditanyakan, silahkan bertanya, tulis pertanyaannya di kolom komentar. Demikian tadi penjelasan dari Pak Sultan.
Jika ada salah kata, Pak Sultan mohon maaf. Pak Sultan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.